Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Ya, kita bertemu lagi walaupun kita tidak bisa langsung tatap muka. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk kita kembali bersama-sama beribadah. Biarlah ibadah kita pada pagi hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Amin. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, jadikan Yesus tetap selama-lamanya menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita. Karena kita tahu kekuatan kita, pengharapan kita hanya di dalam Dia. Sebab Dia adalah Allah yang hidup dan selama hidup kita akan tetap mengiring Dia untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita akan mulai ibadah kita di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang di surga, pagi hari ini kami kembali datang kepadamu, menyerahkan ibadah kami kepadamu, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah. Kuasamu, urapanmu Engkau nyatakan bagi setiap kami, sehingga kami diberkati lewat ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Kami tenang hanya ada di dalam Engkau. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu
Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah selama hidup kami akan tetap mengiring-Mu. Sebab hanya Engkau Tuhan dan Raja kami, yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan. Kami tahu Tuhan, hidup kami hanya karena Engkau. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami tetap percaya bahwa tangan Tuhanlah yang bekerja atas kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, selama hidup kami akan tetap menyembah-Mu, kami akan tetap memandang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Dari
bisa menjauhkan kami dari kasih Bapa. Haleluya, kasih-Mu telah mengikat kami, kasih surga, kasih surga mengalir, tak pernah berakhir, tak pernah putus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, buat kasih-Mu begitu besar, begitu melimpah-limpah, selalu baru setiap pagi bagi kami semuanya. Terima kasih, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, kasih-Mu saat ini sedang hadir, kasih-Mu saat ini sedang mengalir, kasih-Mu saat ini sedang memenuhi seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih yang Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih itu tidak pernah pudar, kasih itu tidak pernah hilang, kasih itu tidak pernah sirna, tetapi kasih itu semakin kuat dan kuat bagi kami, anak-anak-Mu, bagi kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih sampai hari ini kami masih merasakan kasih yang pernah kami alami, yaitu kasih yang mula-mula. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu buat waktu yang ada ini, kesempatan ini Tuhan, untuk kami belajar kepadamu ya Bapa, untuk kami belajar kepada firman-Mu. Dimanapun seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, Engkau yang meneguhkan firman-Mu, Engkau yang memberkati firman-Mu, sehingga setiap telinga yang mendengarkannya, mereka diberkati, mereka mengalami Engkau, mereka mengalami kehidupan, mereka mengalami terobosan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sendiri Tuhan, berfirmanlah bagi kami saat ini juga, sebab kami telah siap. Kami sudah siapkan hati kami sudah Tuhan mempersiapkan waktu yang khusus untuk belajar kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Salam kepada semua kamu orang-orang kudus di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, Tuhan Yesus sangat mencintai kita semua. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari langsung saja kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Iya. Tuhan Yesus berumur 30 tahun, dia mulai pelayanannya Bapak Ibu. Dan pelayanannya di muka bumi hanya sebentar saja. Iya. Hanya 3,5 tahun dia melayani di muka bumi ini. Tapi luar biasa pelayanannya, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya singkat, tapi pelayanannya begitu luar biasa. Pelayanannya begitu berdampak sampai hari ini, yang kita rasakan, yang kita nikmati dalam setiap kehidupan kita. Iya. Pelayanan Tuhan Yesus itu yaitu membawa kehidupan, baik kehidupan secara jasmani maupun kehidupan secara rohani.
Iya, kehidupan secara rohani, yaitu kehidupan kita sekarang ini, bahkan kehidupan yang akan datang, bahkan kehidupan yang kekal. Itulah yang pelayanan Tuhan Yesus selama di muka bumi ini, bahwa Dia melayani dengan kehidupan, Dia melayani membawa kehidupan. Iya. Pelayanan Tuhan Yesus itu membawa kehidupan bagi semua orang yang mendengarkannya, bagi semua pengikut-pengikutnya. Dia memperoleh kehidupan di dalam Yesus Kristus, kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang dijanjikan, yaitu kehidupan yang kekal. Kenapa Yesus Tuhan bisa pelayanannya di muka bumi ini membawa kehidupan, membawa suatu perbedaan? Iya. Karena Tuhan Yesus pernah berkata di dalam, ya, kita buka firman Tuhan Alkitab kita. Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus." Yesus berkata bahwa ini loh saya jalan, kebenaran dan hidup. Jadi otomatis Tuhan Yesus melayani dengan kebenaran. Otomatis Tuhan Yesus melayani dengan kehidupan. Di dalam diri Yesus ada kebenaran yang begitu melimpah. Di dalam pribadi Tuhan Yesus ada kehidupan yang bukan kehidupan yang biasa-biasa, tapi kehidupan yang luar biasa. Itulah yang membawa dampak, itulah yang membawa kehidupan selama pelayanannya di muka bumi, Bapak Ibu. Jadi kenapa dia bisa begitu ada kuasa di dalam diri Yesus? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah 100% manusia. Dan dia juga 100% adalah Allah. Tetapi bedanya Tuhan Yesus dengan kita manusia adalah Tuhan Yesus tidak bisa berbuat dosa. Sedangkan kita, saya dan Bapak Ibu bisa melakukan dosa. Di situ bedanya kenapa Tuhan Yesus bisa melayani begitu dengan luar biasa. Karena di dalam diri Yesus ada kehidupan, ada kebenaran. Itulah yang membuat dia bisa melakukan segala sesuatu yang kita tidak bisa lakukan dalam diri kita. Karena kita masih ada dosa. Sedangkan Yesus tidak ada dosa di dalam dirinya setitik apapun. Nah, itu yang membuat perbedaan kita dengan Tuhan Yesus. Dan dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita harus percaya di sini bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang berani, Tuhan siapapun, Allah siapapun, Nabi siapapun, tidak ada yang berani berkata, ini loh saya jalan kebenaran dan kehidupan. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang berani berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi Bapak Ibu, kita yang sudah percaya, ayo mari lebih lagi percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab hanya dialah jalan kebenaran dan hidup. Iya Bapak Ibu. Dan juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa akulah roti hidup. Iya, Tuhan Yesus adalah roti hidup. Di sini bahwa dia memberi kehidupan bagi kita, baik secara rohani maupun jasmani. Anda firman Tuhan katakan bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Jadi kita bisa hidup dari firman Tuhan yang kita perkatakan dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu, saya ingat yang satu rasul di perjanjian baru yang berani juga berkata,
bahwa ikutilah teladanku, yaitu hanya satu rasul yang berani berkata juga bahwa ikutilah teladanku, yaitu Rasul Paulus. Itu salah satu juga yang membawa dampak pelayanannya selama dia melayani di muka bumi ini, yaitu Rasul Paulus. Bapak Ibu, dia berani berkata, ini loh ikuti teladanku. Kalau Tuhan Yesus katakan bahwa ini saya jalan kebenaran, Paulus tidak berani berkata bahwa dia jalan kebenaran dan kehidupan, tapi dia hanya berani ikuti teladanku. Kita lihat kehidupan Rasul Paulus bagaimana dia waktu hidup. Iya, pelayanannya luar biasa Bapak Ibu. Nah, tadi kita kembali bahwa Tuhan juga berkata bahwa akulah roti hidup. Iya, dia adalah roti hidup. Jadi mari bahwa kita mau percaya, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah roti hidup, dikatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Yohanes pasal 6 ayat 35. Firman Tuhan demikian, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Ya, di sini katakan bahwa barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa yang percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Masih ingat Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus ketemu seorang perempuan. Ya, dan seorang perempuan ini bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia berkata, Tuhan Yesus katakan bahwa minumlah air, dan dikatakan, loh padamu tidak ada timba untuk menimba air. Makanya Yesus berkata bahwa barang siapa yang minum air daripada aku dia tidak akan haus. Ya Bapak Ibu, bahwa Yesus adalah roti kehidupan di sini. Ya, Yesus adalah roti kehidupan. Jadi saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus hanya tidak menjamin kehidupan kekal kita. Tuhan Yesus tidak hanya menjamin kehidupan kita sekarang secara rohani, tapi dia juga menjamin kehidupan kita secara rohani Bapak Ibu. Masih ingat ketika Tuhan Yesus melayani, ketika orang berbondong-bondong mengikuti dia, banyak orang begitu mencari Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, dan pada waktu itu tidak ada makanan, tetapi ada seorang anak kecil membawa roti, dan Tuhan membuat mujizat saat itu, dan dia memberikan makanan kepada mereka, kepada 5.000 orang, banyaknya itu hanya laki-laki Bapak Ibu, belum termasuk anak-anak dan istri, perempuan semua. Dan disitulah boleh dikatakan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya menjamin hidup kita secara rohani, tetapi dia juga menjamin kehidupan kita secara jasmani. Dia memelihara kehidupan kita. Nah, inilah perbedaan. Ya, kenapa Tuhan Yesus pelayanannya begitu luar biasa, membawa kehidupan selama dia melayani di muka bumi. Yaitu tadi salah satunya karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup, dan dia adalah roti hidup. Masih ada berapa ayat, ya Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah, yang dikatakan bahwa Tuhan Yesus akulah air hidup, yaitu di dalam Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 14. Karena panjang, nanti Bapak Ibu baca di rumah sebagai PR, daripada tidak baca Alkitab, mendingan saya kasih PR ya buat Bapak Ibu, yaitu Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 14. Yaitu tentang air hidup, bahwa Yesus adalah air hidup Bapak Ibu. Nah, disinilah perbedaan kita dengan Tuhan Yesus, ya, bahwa pelayanannya membawa kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin Bapak Ibu berkata itu karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah. Jadi dia bisa melakukan apapun, ya. Tapi saya mau katakan, ya, saya mau katakan bahwa di dalam diri Bapak Ibu dan saya ada benih-benih kebenaran. Bukankah firman berkata bahwa kita telah dibenarkan?
Bukan kita yang membenarkan diri, tetapi Tuhan yang sudah membenarkan kita. Kita sudah diampuni, kita sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Jadi di dalam diri kita ini sudah ada benih-benih kebenaran, ada benih kehidupan, ada benih-benih yang sejati, ada benih-benih yang ilahi. Hanya bagaimana kita bisa mengimpartasikan, mengimpartasikan apa yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus. Bahwa kita adalah orang yang dibenarkan, kita adalah orang yang sudah dikuduskan, kita adalah orang yang sudah dimerdekakan. Jadi di dalam diri Bapak Ibu dan saya ada benih-benih yang sama di dalam diri Yesus Kristus. Bahwa kita ini punya DNA, yaitu DNA Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu tidak ada alasan bagi kita bahwa saya tidak bisa membawa kehidupan bagi orang lain. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu dan saya bisa membawa kehidupan. Pelayanan kita bisa membawa kehidupan di keluarga, membawa kehidupan di lingkungan, membawa kehidupan di kota kita, di bangsa kita ini. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 berkata, supaya Bapak Ibu dan saya tidak punya alasan lagi bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu. Tapi saya mau katakan ada firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12. Yohanes pasal 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah ini Bapak Ibu, bahwa tidak ada lagi alasan bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu di dalam diri saya. Karena Tuhan sendiri yang berkata bahwa sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan dikatakan bahkan lebih besar dari itu. Bapak Ibu, Tuhan sudah memberi kita kuasa, Tuhan sudah memberi kita otoritas untuk melakukan apa yang pernah dilakukan Tuhan Yesus selama di muka bumi ini. Masalahnya apa yang kita selalu perkatakan dalam diri kita. Masalahnya apa yang kita selalu gemahkan dalam hidup kita. Masalahnya apa yang selalu kita pikirkan. Masalahnya apa yang kita perkatakan pada diri kita. Masalahnya apa yang kita perkatakan kepada masa depan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, anak-anak atau siapapun. Di sini bedanya kita kadang berkata saya tidak mampu, saya tidak bisa. Tapi biarlah lewat firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membuat kita bangkit, membuat kita semangat, membuat kita antusias bahwa kita bisa melakukan perkara-perkara besar, bahkan lebih dari itu. Dan saya mau katakan bahwa dalam firman Tuhan berkata, Amsal 18 ayat 21, Amsal 18 ayat 21, dikatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah ini Bapak Ibu, dikatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Masih ingat Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Ketika dia dicobai iblis, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Dia mengeluarkan firman Tuhan. Dia selalu berkata tentang firman. Dia perkatakan firman. Maka iblis itu pergi darinya, Bapak Ibu. Dan saya juga mau katakan, apa yang kita perkatakan dalam hidup kita ini. Setiap hari kita perkatakan apa buat diri kita. Perkatakan buat anak-anak, masa depan anak-anak, pekerjaan, gereja, kota kita, bangsa kita. Karena dikatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah.
Sebabnya saya mau katakan bagi kita semua, mari kita belajar memperkatakan kata-kata iman. Kita memperkatakan firman. Kita memperkatakan kata-kata yang bisa membangkitkan iman kita. Kita memperkatakan firman Tuhan. Kita nubuatkan anak-anakmu, nubuatkan masa depanmu, nubuatkan pekerjaan pelayanan, nubuatkan buat kota ini, bangsa ini. Katakan firman atas bangsa ini, kota ini. Itu membawa kehidupan. Kalau itu kita terus gemahkan, kalau itu terus kita perkatakan. Pernah ada ilustrasi orang berkata bahwa coba tanam satu tanaman. Satu di sebelah kanan atau sebelah kiri. Dan perkatakan terus yang baik kepada yang satu dan yang satu. Itu akan beda tumbuhnya Bapak Ibu. Ya, saya tidak sempat itu. Bahwa itu akan beda pertumbuhannya. Karena ada kata-kata kehidupan. Dan sedangkan yang satu kita perkatakan kata-kata yang mati untuk mematikan. Nah, saya mau katakan sama juga dalam kehidupan ini. Perkatakan kata-kata hidup, kata iman, kata firman. Buat hidup kita sendiri, buat anak-anak Bapak Ibu, buat masa depan anak-anak Ibu, Bapak Ibu. Dan juga kota bangsa kita. Mari kita besarkan, kita perkatakan firman atas kota kita, bangsa kita yang sedang saat ini terjadi. Jangan kita lagi besar-besarkan virus coronanya. Tapi kita besarkan Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan. Perkatakan kata-kata iman buat kota kita, bangsa kita. Dan saya percaya Tuhan sendiri yang akan bekerja atas firman, atas apa yang kita percayai Bapak Ibu. Ya. Itulah bahwa di mana ada Yesus, pelayanannya pasti ada kehidupan Bapak Ibu. Di mana tidak heran Bapak Ibu ya. Waktu pelayanan Tuhan Yesus, kemana Yesus pergi, semua banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Ya. Tuhan Yesus ke kota sana, mereka mengikuti dia. Kenapa? Karena ada sesuatu yang beda dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membawa kehidupan bagi orang-orang yang mengikuti dia. Ada sesuatu yang lain dalam diri Yesus ketika dia melayani orang-orang ya, yang mengikuti dia. Ketika dia berdoa bagi orang sakit, ada yang beda Bapak Ibu. Nah, di sini bahwa sama juga kita. Ketika ada hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Kalau sekarang karena ada virus ya, jadi tidak bisa ke sana. KKR. Kalau ada KKR di sana di kota Semarang, semua ke sana. Ada KKR di Jakarta, semua ke Jakarta. Karena ada hamba Tuhan yang diurapi, dipakai Tuhan. Itu tidak masalah Bapak Ibu. Karena dulu juga sama ketika Tuhan Yesus melayani di muka bumi. Semua orang mencari Tuhan Yesus. Semua berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Tapi salahnya kalau kita salah fokus. Salahnya kalau hati kita tertuju kepada pribadi atau kepada hamba Tuhan tertentu. Tapi kita harus fokusnya kepada Tuhan Yesus. Hati kita harus terpusat kepada Tuhan Yesus. Karena kita bisa menerima sendiri. Bukan berarti jangan mau didoakan hamba Tuhan. Bukan Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan bahwa fokus kita harus kepada pribadi Tuhan Yesus. Itu Bapak Ibu. Saya katakan bahwa di mana-mana Tuhan Yesus berada melayani. Pasti dia membawa kehidupan Bapak Ibu. Pelayanannya hebat, ajaib, dahsyat selama dia melayani di muka bumi ini. Yaitu orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Ya, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, orang yang kerasukan dibebaskan, dimerdekakan Bapak Ibu. Ya, dia memberi makan roti kepada 5.000 orang Bapak Ibu. Orang mati dibangkitkan Bapak Ibu. Itulah kehidupan yang dibawa oleh Tuhan Yesus selama melayani di muka bumi. Dan saya juga mau perkatakan buat kita semua. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Kita adalah tanda-tanda yang ajaib buat kota kita, buat bangsa kita. Kita bisa membawa sesuatu perbedaan
bagi kota ini, buat bangsa kita, buat kelingkungan kita. Perbedaan apa yang kita harus buat. Seperti yang pernah dilakukan Tuhan Yesus. Karena ada kuasa di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Kita berdoa buat orang sakit, dia akan sembuh. Asal kita benar sungguh-sungguh mendoakan dia, kita imani kepada Tuhan, disembuhkan. Dan orang yang kita doakan pun harus juga memiliki iman. Jadi harus seimbang, orang yang didoakan dan kita yang berdoa punya iman kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu. Jadi sampai saat ini pelayanan Tuhan Yesus masih bisa terjadi di kota kita, di bangsa kita. Apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan, Bapak, Ibu, dan saya, kita bisa lakukan, bahkan jauh lebih besar kita bisa lakukan itu. Karena Tuhan Yesus sudah memberi kita kuasa di dalam diri kita semua. Sebabnya mari Bapak, Ibu, kita boleh menjadi jawaban bagi kota ini. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan boleh menjadi jawaban bagi kota ini, bagi bangsa ini, bagi Indonesia ini. Jawaban seperti apa? Yaitu hari-hari ini orang banyak membutuhkan doa-doa kita. Orang banyak membutuhkan umat, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Tapi bagaimana kita berdoa? Kita tidak bisa kunjungi mereka. Berdoa di rumah. Doakan mereka yang di rumah sakit, yang mengalami kesusahan. Berdoa, perkatakan. Ini waktunya buat anak-anak Tuhan. Ini waktunya buat gereja-gereja Tuhan. Untuk menjadi jawaban bagi kota dan bangsa. Tidak ada lagi alasan buat kita bahwa saya tidak bisa. Karena Tuhan berkata, kamu bisa melakukannya. Jadi mari Bapak Ibu semua, mari kita bawa kehidupan dimanapun kita berada. Impartasikan kehidupan itu dalam diri kita. Perkatakan kehidupan buat kota kita, buat bangsa kita, buat pemerintah kita. Bahkan pergumulan yang saat ini dihadapi, kita bisa mengubahkan semuanya itu Bapak Ibu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan pernah takut dalam hidup ini. Perkatakan kehidupan, perkatakan kehidupan. Perkatakan kehidupan buat kesehatan yang ada. Perkatakan kehidupan bagi pendidikanmu. Perkatakan kehidupan buat masa depanmu. Perkatakan kehidupan buat keluargamu. Perkatakan kehidupan bagi teman-teman. Bagi orang-orang di sekitar kita. Dan saya percaya kalau itu kita tekuni perkatakan setiap hari. Bahkan mungkin setiap saat. Saya percaya bahwa mujizat akan terjadi. Keajaiban akan terjadi atas kehidupan kita semua, atas kota kita, bangsa kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini firman Tuhan yang saya bisa sampaikan dan biarlah menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Jadi mari bangun hidup kita dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Buat pada pagi hari ini, Engkau mengajari kami untuk kami bisa membawa kehidupan dalam hidup ini. Buat kota kami, bangsa kami. Seperti Engkau ketika melayani di muka bumi ini. Engkau membawa kehidupan Tuhan. Terima kasih, bukan hanya kehidupan sekarang, tapi kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal. Bukan hanya kehidupan rohani, tetapi juga kehidupan jasmani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Haleluya. Kita angkat satu pujian, Anak Allah Yesus namanya. Yesus nama
Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, Sebab Dia hidup. Ada hari esok. amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. katakan Bapak Ibu, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Yesus hidup. Ada hari esok. Amin, amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. amin, amin. Hidup jadi berarti sebab Dia Hidup, hidupku, hidupmu. hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, Dia hidup. Dia hidup karena Dia mengasihi kita. Dia hidup karena Dia memberi masa depan. Haleluya, haleluya. Ku tak gentar, ku tak takut, sebab Yesus ada, sebab Yesus hidup. Jangan takut, jangan gentar, karena Yesus berjanji ada kehidupan sekarang dan yang akan datang. Haleluya, 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 haleluya. Oh,
masa depanmu, engkau yang cemas dengan masa depanmu, engkau yang khawatir dengan masa depanmu, saya katakan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, jangan takut, sebab Tuhan ada. Tuhan menyediakan masa depan bagimu. Tuhan Yesus menyediakan masa depan bagimu. Lakukan bagianmu, lakukan bagianmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Banyak yang meragukan masa depannya, banyak yang meragukan masa depannya. Bapak Ibu, banyak yang meragukan masa depan. Seperti apa ke depan? Seperti apa ke depan? Berhenti bertanya seperti apa ke depan. Lihat Yesus ke depan. Lihat Yesus. Lihat Yesus, pandang Yesus. Yesus yang punya masa depan itu. Yesus yang punya masa depan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau harus bangkit. Engkau harus percaya bahwa Yesus memegang masa depanmu. Yesus memegang masa depanmu. Hai engkau anak-anak muda, hai engkau anak-anak remaja, jangan takut, jangan gelisah untuk masa depanmu. Saya mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, engkau punya masa depan, engkau punya masa depan. Berhenti bertanya, bagaimana pendidikanku ke depan? Berhenti bertanya, Tuhan yang punya kendali, Tuhan yang punya semuanya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa buat adik-adik kami Tuhan, anak-anak remaja, mungkin di gereja GKS ini, di tempat ini, pemuda-pemuda di GKS, bahkan pemuda-pemuda yang di luar sana, anak-anak remaja yang di luar sana, pemuda-pemudi yang di luar sana, mereka banyak meragukan masa depan mereka. Mereka banyak yang cemas Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, berkati masa depan mereka Tuhan. Engkau genggam hidup mereka Tuhan, genggam hidup mereka Tuhan, pegang hidup mereka Tuhan. Terima kasih, kami berkati anak-anak muda di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda yang punya masa depan, anak-anak muda yang perkasa, anak-anak muda yang tidak pernah cepat putus asa Tuhan, tapi mereka akan berlari, mereka akan berlari, mereka akan bangkit, mereka akan melihat mulai saat ini, mereka akan melihat masa depan terang di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur Tuhan. Berkati firman-Mu ini ya Bapa, berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di minggu ini. Ya, tapi mohon maaf, saya lupa minta nama-nama yang berulang tahun. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu. Pokoknya selamat ulang tahun yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, panjang umur, sehat, selalu diberkati dalam pekerjaannya, usaha, semuanya. Puji Tuhan. Dan juga Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, boleh lewat nomor rekening GKSI, juga boleh lewat pastori, ya sudah disediakan kotak persembahan di ruangan pastori. Terima kasih buat persembahannya selama ini, mungkin lewat rekening, bahkan juga lewat di pastori. Terima kasih semuanya buat jemaat Tuhan yang sudah setia untuk mengembalikan perpuluhan, yang sudah setia untuk memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati semuanya, pekerjaan, usaha, Bapak Ibu, kesehatan, semuanya. Itu tidak akan pernah sia-sia persembahan Bapak Ibu. Terima kasih. Dan juga
Ibadah kita untuk minggu depan masih tetap sama, masih online. Bapak Ibu, mari terus berdoa, jangan putus-putusnya untuk terus berdoa supaya segera kita bertatap muka, segera gereja ini dibuka, gereja-gereja semua dibuka Bapak Ibu. Jadi mari semua bersatu di dalam doa. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak yang baik, kami mengucap syukur kepadamu buat hari yang baru ini, buat hari ini Tuhan. Kami sudah belajar beberapa kebenaran firman-Mu. Tolong kami dengan hikmat dan pengertian-Mu lebih menjelaskan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Mungkin hamba terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus berbicara bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami berdoa ya Bapa, seluruh jemaat Tuhan GKS Imanaim dimanapun mereka berada di rumah-rumah mereka. Tuhan berkatilah mereka Tuhan. Berkati kekuatan kesehatan mereka Tuhan, pekerjaan usahanya berkati Tuhan. Apapun pergumulan jemaat-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang selalu mendengarkan mereka, Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka Tuhan. Bahkan yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, pulihkan mereka Tuhan, lawat mereka Tuhan. Bahkan yang lemah kuatkan mereka, yang susah Tuhan, Engkau yang menghiburkan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat GKS Imanaim, mulai dari anak-anak sekolah minggu, pra-remaja, remaja, pemuda, pemudi Tuhan, berkati yang dewasa, yang tua, yang lanjut usia Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Pegang hidup mereka Tuhan. Sertai mereka, berkati mereka Tuhan. Buat mereka penuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua jemaat GKS Imanaim ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa, buat kota kami, bangsa kami ini Tuhan. Kami tetap memandang kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang memberkati kota kami, bangsa kami. Shalom bagi kota Pati, shalom buat Indonesia. Berkati pemerintah kami, berkati perekonomian Indonesia ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat sesuatu yang ilahi buat terjadi di dalam alam supranatural untuk kota kami, bangsa kami ini Tuhan Yesus. Bagimu tidak ada yang mustahil ya Bapak. Engkau bisa melakukan sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pada pagi hari ini, sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berserah kepadamu, tolong kami, tuntun kami, bimbing kami, pimpin seluruh aspek kehidupan kami ini Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Fokuskan hidup kita kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus, memberkati engkau, memberkati kesehatanmu, memberkati sawah ladangmu, memberkati pekerjaan usahamu, memberkati keluargamu, memberkati pendidikanmu, memberkati kesehatanmu. Semuanya terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kekuatan Tuhan, terima kemampuan Tuhan, terima sukacita, terima damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati.